Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak sekali rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah tema yang sangat penting dan relevan untuk kehidupan kita, yakni gaya hidup halal. Mungkin kita sering mendengar kata halal, terutama terkait dengan makanan. Namun, tahukah kita bahwa konsep halal itu lebih luas dari sekedar makanan? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pedoman hidup yang jelas bagi kita sebagai umat Islam. Salah satu pedoman tersebut adalah menjaga seluruh kehidupan kita agar berjalan sesuai dengan syariat Islam. Apa maksudnya? Ya, kita harus menjaga segala sesuatu yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita lakukan, hingga cara kita mendapatkan rezeki, semuanya harus halal. Halal dalam bahasa Arab berarti diperbolehkan, yang artinya segala sesuatu yang halal diizinkan oleh Allah dan tidak ada larangan dalam syariatnya. Namun sebaliknya, segala sesuatu yang haram jelas dilarang. Nah, ini bukan hanya tentang makanan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Baiklah, yang pertama mari kita bahas tentang makanan halal. Makanan halal ini seringkali menjadi fokus utama kita ketika kita berbicara tentang halal. Dan itu memang sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan juga baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dari sini kita tahu bahwa makanan yang kita makan tak hanya harus halal, tetapi juga harus thayyib, yang artinya baik dan sehat untuk tubuh kita. Hal ini menuntut kita untuk selalu berhati-hati dalam memilih makanan, menghindari yang haram seperti daging babi, alkohol, dan juga memastikan makanan dan minuman yang kita konsumsi semuanya diproses dengan cara yang halal. Lalu, bukan hanya tentang makanan, kita juga harus memperhatikan keuangan kita. Sebagai seorang muslim tentu kita dilarang sembarangan dalam mencari rezeki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah melarang kita dari praktek riba, penipuan, dan juga segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Arba'in ke-10. Nah, maka mari kita pastikan bahwa sumber keuangan kita itu halal. Baik dari berdagang, bekerja di kantor, atau memiliki usaha sendiri, semuanya harus dilakukan dengan cara yang halal dan penuh kejujuran. Kemudian, kita juga harus memperhatikan pakaian kita. Islam telah memberikan batasan-batasan tentang bagaimana seorang muslim berpakaian. Kita harus menjaga aurat kita, tidak boleh menyerupai lawan jenis, dan juga tetap memperhatikan pakaian yang kita pakai itu tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Seperti bahan dari sutra bagi pria dan juga perhiasan yang berlebihan. Yang terakhir dan yang tak kalah penting yaitu akhlak kita. Apalah artinya makanan halal, pakaian halal, sumber penghasilan halal, tetapi akhlak kita tidak dijaga. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh sempurna dalam hal ini. Beliau selalu berkata baik, berperilaku jujur, dan juga menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu pula kita sebagai umatnya.
Kita harus menjaga sikap kita dan juga menjaga perilaku kita agar selalu sesuai dengan ajaran Islam. Saudara-saudariku sekalian, dengan menjalani gaya hidup halal akan sangat membawa banyak sekali manfaat bagi hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satunya dari segi kesehatan, dengan makanan yang halal dan juga thayyib, yang artinya baik dan sehat untuk tubuh kita, akan mencegah tubuh kita dari berbagai penyakit. Dan juga dengan menjalani hidup yang halal, tentu akan membawa banyak sekali keberkahan dalam hidup kita. Percayalah, dengan menjaga hidup kita sesuai dengan syariat, maka Allah akan membawa keberkahan dalam rezeki kita, bahkan keluarga kita. Dan juga dengan menjalani gaya hidup yang halal, tentu akan membawa ketenangan batin. Kenapa? Karena ketika kita menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, tentu hati kita akan merasa lebih tenang. Karena kita tahu, karena kita sedang berusaha untuk selalu berada di jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim, tentu kita harus berkomitmen untuk selalu menjalani hidup yang halal. Mulailah dari hal-hal yang kecil, seperti makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, apa yang kita lakukan, sumber rezeki kita, hingga cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Insya Allah dengan melindungi itu semua, menjaga itu semua, maka Allah akan memberikan kehidupan yang penuh berkah, dan juga kita akan mendapatkan ridha Allah, dan kita dijauhi dari segala sesuatu yang haram. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Air kelapa dicampur selasi. Sampai jumpa dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.